Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Sabilur Rasyad Universitas Negeri Gorontalo yang kami muliakan, kita sudah memasuki fase ketiga dari bulan suci Ramadan, atau yang biasa kita sebut sebagai malam pencarian dari Lailatul Qadar. Mari coba kita merenungi apa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Surah Al-Qadar ini letaknya berada sesudah surah Al-Alaq, atau biasa disebut dengan surah Iqra. Jadi kalau kita menggunakan salah satu ilmu Al-Quran namanya ilmu munasabah, ada keterkaitan. Setelah 5 ayat pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ila akhiril ayat, baru kemudian berbicara tentang penurunan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang 5 ayat tadi, menurut pakar tafsir, itu fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran juga bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan dengan menggunakan kata wa ma adra tidak digunakan oleh Al-Quran kecuali dalam perkara yang besar, seperti perkara tentang kiamat. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Maka pertanyaannya dia menggunakan wa ma adra. Sebagaimana Lailatul Qadar juga menggunakan kata wa ma adra. Nah, ada satu bahasa menarik dari Hamka. Hamka itu mengisyaratkan Lailatul Qadar yang disebut lebih baik dari 1000 bulan itu sebagaimana dialog antara Sultan Takdir Ali Sahbana dengan Kiai Haji Agus Salim. Sultan Takdir Ali Sahbana itu yang menyetujui bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan kita, padahal 50% lebih penduduk Indonesia itu adalah orang Jawa. Menurut Ali Sahbana, dialek Melayu, dialek bahasa Indonesia itu lebih mudah diucapkan ketimbang dialek menggunakan redaksi Jawa. Nah, Sultan Takdir Ali Sahbana ini dikenal sebagai orang yang sangat rasionalis. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai man of renaissance, atau orang yang sangat rasional. Ketika itu dia bertanya sama Agus Salim, Pak Kiai, kenapa Anda ini rajin sholat 5 waktu? Saya itu tidak akan melaksanakan segala sesuatu yang tidak sampai di akal saya, katanya. Maka kemudian
Agus Salim menjawab, kedua orang ini sangat akrab karena keduanya sama-sama orang ranah Minang dari daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Agus Salim menceritakan, kalau Anda pulang dari Jakarta menuju Sumatera Barat, pada saat itu pesawat belum ada, Anda pasti naik kapal kan? Ya, jawab Sultan Takdir. Anda kalau naik kapal itu, Anda tidak menggunakan akal atau rasionalitas, tapi Anda menggunakan keimanan, menggunakan kepercayaan. Ketika Anda sudah berada di atas kapal, Anda percaya bahwa orang yang mengemudikan kapal itu akan membawa Anda sampai di ranah Minang, bukan ke tempat yang lain. Anda juga percaya bahwa kapal ini tidak akan tenggelam sehingga Anda berani masuk di dalam kapal ini. Dan Anda juga percaya ketika Anda berdiri di sini, Anda merasa aman karena Anda tahu bahwa semuanya sudah safety, semuanya sudah dipersiapkan ketika terjadi bencana dan lain sebagainya. Anda tidak perlu pakai rasionalitas bagaimana para supir kapal itu, pengemudi kapal mengemudikan kapal ini, bagaimana kalau kapal ini berbelok dan lain sebagainya. Anda tidak menggunakan itu, tapi cukup menggunakan kepercayaan. Seperti itulah saya mengimani agama saya. Jadi tidak butuh waktu untuk mencapai rasionalitas. Sejak saat itulah kemudian Sultan Takdir Ali Shahbana ini mulai mendekati agama, walaupun disebut beliau tidak begitu rajin melaksanakan sholat. Nah, Hamka menyebut perubahan takdir Ali Shahbana dengan dialog dengan Agus Salim ini, yang sekejap itu sebagai sesuatu titik balik dalam kehidupan, itu lebih baik sepanjang hidupnya daripada kemudian dia hidup dalam rasionalitas. Jadi dialog yang sebentar dengan Agus Salim itu mengantarkan Sultan Takdir Ali Shahbana menjadi orang yang religius, sehingga itu menurut Hamka Sultan Takdir telah menemukan Lailatul Qadarnya, yaitu dari percakapan itu. Bapak Ibu, ada orang-orang yang sangat rasionalis. Dulu sangat terkenal Pak Harun Nasution. Tapi begitu ketemu dengan Kiai Haji Tajul Arifin atau yang biasa disebut dengan Abah Anom di Suryalaya, beliau menjadi sangat religius. Nah, pertemuan yang sedetik itu jauh lebih baik daripada sepanjang hidupnya dia dalam keadaan yang tidak sangat religius itu. Itu ibarat sebagai Lailatul Qadar menurut Hamka. Jadi 1000 bulan itu tidak harus dimaknai sebagai 88 tahun atau 83 tahun sekian. Karena Al-Quran juga menggunakan lau yu'ammaru alfasanah, sekiranya kamu diberikan umur yang panjang. Tidak diartikan alfasanah itu sebagai 1000 tahun, tetapi umur yang panjang. Nah, jadi hubungannya antara Iqra tadi, surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar ini menandakan bahwa Quran yang turun dari 5 ayat tadi itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya adalah ada kesalahan semacam istidlal, pengambilan dalil yang digunakan oleh sejarawan Ibnu Ishaq ketika menempatkan Yaumal Taqal Jam'an yang disebut sebagai Yaumal Furqan. Benarkah Yaumal Furqan itu adalah hari diturunkannya Al-Quran? Karena Yaumal Furqan itu bertemunya dua pasukan dan itu terjadi pada 17 Ramadan. Menurut Quraisy Shihab, bisa jadi tanggalnya sama, tapi kalau itu adalah perang Badar maka tidak mungkin. Karena perang Badar itu terjadi setelah Nabi hijrah, sementara Quran itu sudah turun kurang lebih puluhan tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, makanya yang paling tepat adalah sebenarnya Yaumal Taqal Jam'an itu adalah bertemunya dua antara hak dan yang batil. Maka Furqan itu kan artinya pembeda antara hak yang batil. Nah, untuk menggapai dari Lailatul Qadar ini yang terpenting adalah ada fraction of the minutes tadi. Ada titik balik dari apa yang kita dapatkan melalui pengalaman spiritualitas tadi. Jadi ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya pengalaman ruhani saja,
tapi mestinya juga ada titik balik dari kehidupannya, sebagaimana Sultan Takdir menjadi religius setelah bertemu dengan Agus Salim. Nah, pertemuan yang sedetik itu jauh lebih baik ketimbang kehidupannya selama ini yang tanpa pendekatan dirinya kepada Tuhan. Pertemuan Harun Nasution dengan Abah Anom itu juga jauh lebih baik. Nah, selama ini juga pernahkah kita maknai bahwa Lailatul Qadar itu hanya sebatas pengalaman ruhani bahwa kita mendapatkan pahala yang begitu banyak, atau ada titik balik dalam kehidupan bahwa sedetik di malam itu akan menjadi titik perubahan di dalam hidup kita? Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ketika mendefinisikan tentang ruh, kalau ruh di dalam Inna Anzalnahu ini sering diartikan sebagai malaikat Jibril, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan ruh itu sebagaimana pertanyaan Quran, yas'alunaka 'anir ruh gitu. Jadi ruh yang mendapatkan kedamaian itu adalah ruh yang bisa membawa keraguan kepada kepercayaan, kedengkian kepada keikhlasan, kesombongan kepada ketawaduan. Jadi mestinya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan hati yang dipenuhi dengan rasa salam tadi. Kalau kita maknai salam itu sebagai kata sifat, maka mestinya orang itu memiliki sifat-sifat perubahan, dan itu sedetik malam itu kemudian menjadi perjalanan panjang setelah itu, lebih baik dalam sepanjang hidupnya. Demikian setidaknya penggalan dari hikmah kita dalam menggapai Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dipertemukan atau dapat merasakan pengalaman ruhani dari yang kita cari selama ini sebagai malam kemuliaan atau malam ketetapan Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.